Hai semuanya, perkenalkan saya Eko Malasari, mahasiswa Informatika ITB. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video ajar mengenai Educational Service for Classroom. Nah, di sini kita akan membahas lebih banyak mengenai ruang belajar dan bagaimana sih pentingnya ruang belajar ini dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Yuk kita simak bersama-sama. Oke, di sini saya membagi pembahasan kali ini menjadi 4 komponen utama. Yang pertama yaitu pengertian ruang belajar, yang kedua yaitu kerangka kerja PST, yang ketiga prinsip desain ruang belajar, dan yang terakhir lingkungan belajar cerdas. Baik, kita langsung mulai aja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian ruang belajar. Ruang belajar yaitu merupakan suatu tempat dan lingkungan terkait di mana proses belajar mengajar itu terjadi. Nah, di sini dapat merujuk ke lingkungan baik itu di dalam maupun di luar ruangan ataupun lingkungan fisik maupun virtual. Nah, di sini fungsinya ruang belajar di sini untuk mendukung, memfasilitasi, menstimulasi, atau meningkatkan proses belajar mengajar. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ke komponen yang kedua mengenai kerangka kerja PST. Nah, di sini PST itu singkatan dari pedagogi, space atau ruang, dan teknologi. Nah, di sini ada bagan yang menjelaskan keterkaitan antara 3 elemen utama tersebut. Nah, di sini 3 elemen utama ini sangat berkaitan satu sama lain. Contohnya di sini pedagogi dapat menyarankan bagaimana cara mengatur ruang agar lebih tepat dan mudah ketika nanti digunakan. Kemudian yang kedua, misalkan di sini juga dalam menggunakan teknologi kita juga harus mempertimbangkan pedagogi dan tata dari pengaturan dari ruangan itu seperti itu. Nah, yang ketiga, artinya di sini bisa jadi suatu ruangan juga menjadi kendala dalam kita mengimplementasikan atau mengenalkan teknologi baru ke dalam ruang belajar yang akan kita buat. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin menerapkan teknologi VR, akan tetapi ruangannya itu tidak mendukung karena misalkan terlalu bising, sehingga pengguna akan merasa tidak nyaman atau tidak berkonsentrasi dalam penggunaan VR dalam ruangan tersebut. Nah, seperti itu. Untuk keterkaitannya lebih lanjut dapat dilihat dari bagan di sini. Di sini lengkap keterkaitan antar komponen satu sama lainnya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan selanjutnya mengenai desain ruang belajar. Nah, di sini agar tidak terlalu panjang videonya, maka kita akan membahasnya di pembahasan selanjutnya di segmen 2.